Yang pertama perwakilan dari kelas 10 TKJ 1 yakni Alifah, dipersilakan. Alifah membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Bidayah dari Tejo, Bapak Ibu Dewan Guru serta mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad dan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang taat sudah patutnya kita berbahagia layak kepada Allah karena telah diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam. Kata Ramadan berasal dari bahasa Arab, yaitu ramaja atau aromat yang berarti panas yang menghaluskan atau kekeringan. Lebih daripada itu, ibarat panas di bulan Ramadan, matahari yaitu adalah matahari yang begitu panas dan mampu menghapus dosa-dosa umat Islam. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa wajib di bulan ini sebagaimana diwajibkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang spesial dan istimewa. Maka darinya kita menyambut bulan yang mulia ini dengan gembira. Bila kita menyambut bulan yang berkah ini dengan biasa-biasa saja, tidak ada rasa bahagia atau bahkan tidak terlalu mempedulikannya, maka niscaya kita termasuk orang-orang yang rugi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang kedatangan bulan Ramadan. Seraya beliau bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Ada banyak keberkahan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka darinya, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan serta kesehatan fisik maupun rohani untuk menjalankan kewajiban berpuasa. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri perbuatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Alifah. Diinformasikan lagi, ini minimal 7 menit ya. Dan kalau udah dipanggil 3 kali gak maju, dianggap gugur. Selanjutnya dari kelas 10 OTKP dan Wulan Jamaah dipersilakan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Amma ba'du. Yang terhormat para Bapak Dewan Juri dan juga teman-teman SMK Widya Yahya Gading Rejo yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Berdirinya saya di sini tentu saja ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Begitu mulianya bulan Ramadan karena hanya bulan ini yang disampaikan pada kitab suci Al-Quran. Karena keagungan dan kemuliaannya yang begitu besar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, adapun arti dari Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata romdo yang artinya panas. Kalau dilihat dari kita yang sehari-hari ini, begitu panas rasanya badan ini, tenggorokan ini, hati ini, semuanya begitu panas. Kita menahan lapar, menahan minum, menahan dahaga dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Namun demikian ada juga arti lainnya. Ketika kita menggali sebuah tanah, kita menemukan satu besi yang sangat berkarat. Kemudian kita bakar besi tersebut di api yang bergejolak, api yang sangat panas. Setelah ia memerah, kita ambil besi tersebut, lalu kita hentakan ke lantai satu kali hentakan. Maka akan rontoklah semua karat-karat tersebut. Sama seperti kita 11 bulan lamanya, entah berapa banyak karat yang telah kita perbuat, mulai dari karat mata, karat hati, karat telinga, karat pikiran, dan semua karat-karat dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semua karat-karat dosa tersebut kita hapuskan melalui ibadah-ibadah yang insya Allah semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, maka dari itu jangan sia-siakan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Dari pagi hingga siang kita menahan dahaga, menahan minum, menahan lapar, menahan perkataan kotor, menahan lintasan pikiran yang menimbulkan syahwat, menahan nafsu-nafsu, dan menahan yang lainnya. Maka insya Allah akan melindungi kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian pada malam hari ada seseorang yang berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yang lainnya sedang tertidur. Barang siapa yang berdiri tegak pada malam hari hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian di waktu subuh menjelang fajar, perbanyaklah istighfar. Ayo semuanya, mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Adapun yang lebih panjang, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesungguhnya pada bulan Ramadan ini memiliki suatu keutamaan, yaitu salah satunya adalah malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam ini mempunyai banyak kemuliaan, keistimewaan. Maka sesungguhnya bagi siapa yang melewatinya dengan sia-sia, ia akan disebut sebagai orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak menyanyiakan bulan yang sangat istimewa ini. Teman-teman, pada bulan Ramadan ini perbanyak zikir,
perbanyak sholat. Barang siapa yang melalaikan sholat akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Jangan pernah melalaikan sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi. Jangan pernah melalaikan sesuatu yang telah ada di dalam Al-Quran. Maka perbanyak-banyaklah membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu petunjuk bagi umat muslim. Para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah berbuat baik. Meskipun kita tidak selalu berbuat baik, setidaknya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, karena sesungguhnya Allah sangat melarang hambanya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Para teman-teman sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesempatan lain, tolong sampaikan kepada yang lainnya, yang insya Allah akan mendapatkan amal jariah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kepada Allah. Saya mohon ampun, karena kesempurnaan itu hanyalah lagu milik Rizky Febian. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulan. Selanjutnya ini perwakilan dari kelas 11 OTKP. Tiara Amelia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Yahya Gadingrejo dan Wakil Kepala Sekolah serta guru-guru dan siswa-siswi yang ada hadir pada hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita dapat berkumpul di aula ini. Dan tak lupa pula sholawat keliling salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir, dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Menyambut Bulan Suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kabar gembira ketika kita mendengar datangnya bulan mulia, yakni bulan suci Ramadan yang datang telah lama dan yang datang setelah berpisah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan dan keagungan, bulan yang penuh rahmat dan keberkahan, serta bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindu-rindukan dan dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Hadirin rahimakumullah, kita semua tahu bahwa diwajibkan bagi seorang hadirin rahimakumullah, kita semua tahu bahwa diwajibkan bagi seluruh orang beriman untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, baik itu orang-orang terdahulu ataupun yang sekarang, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Dengan berpuasa, seseorang akan diuji ketakwaannya melalui dengan menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar dan dahaga. Hadirin rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan niat yang tulus dan baik agar menjadi momentum yang berkesan dalam membersihkan hati dan pikiran kita, karena puasa adalah tujuan panggilan ilahi untuk orang-orang yang beriman. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Anda, karena saya hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Jari telunjuk untuk menunjuk cincin kawin di jari manis. Saya melihat teman-teman sedang untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya perwakilan dari kelas 10 TKJ 2 kepada Dimas Herlan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Yahya Gading Rejo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, dan yang saya hormati rekan-rekan OSIS dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Masih di bulan puasa, momen yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan. Semoga puasa kita dan amalan baik kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya, rahmatnya, kita masih bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, jika kita membahas hal-hal apa saja yang ada di bulan puasa, maka sungguh itu tidak akan ada habisnya. Hal-hal apa saja yang ada di bulan puasa, hal-hal spesial itu tidak lain adalah, salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih yakni sholat sunnah yang dikerjakan ba'da sholat isya, berjamaah, bisa berjamaah ataupun sendiri. Sholat tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan dan tak ada di bulan lainnya. Meskipun ini adalah sholat sunnah, namun sunnahnya berbeda daripada sunnah yang lain, yaitu sunnah mu'akkad, satu level di atas sunnah biasa. Maka sholat tarawih ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imaman wahtisaban Man qama Ramadana imanan
wahtisaban ghafir lahu mata qaddana min danbi. Alhamdulillah masih hafal. Yang artinya barang siapa menjalankan qiyam atau mengerjakan qiyam Ramadan karena mengharapkan iman dan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Perlu digarisbawahi, ini mencari pahala bukan mencari ayam. Karena banyak yang ini yang bilang ke orang tua, mungkin di sini ada juga ya, bilang, "Mak, aku mau taraweh, tapi datang ke masjid nanti sholat isya ke belakang ketemu ayam." Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa ya. Karena uzubillahi min dzalik. Semoga teman-teman di sini gak ada yang seperti itu. Amin. Yang kedua, yang tak kalah penting dari sholat tarawih yaitu zakat. Zakat apa? Ini adalah zakat fitrah yang biasanya dilakukan seminggu atau beberapa hari sebelum Idul Fitri. Zakat fitrah ini diberikan kepada kaum miskin, kaum duafa, dan kaum fakir, kaum yatim, dan orang-orang tidak mampu. Zakat bisa berupa apa saja, bisa berupa beras, bisa berupa uang, dan harta benda kita. Jika kita mau berzakat dengan beras, maka timbangannya adalah 2,5 kg atau 3,5 kg bisa lebih. Dan jika ingin berzakat dengan uang, sesuai dengan SK dari Ketua Banzas nomor 10 tahun 2022 tentang zakat, zakat yang dikeluarkan berupa uang yaitu Rp45.000. Zakat juga disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warqa'u ma'ar rakiin. Shadaqallahul azim, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Tujuan dan fungsi dari zakat fitrah sendiri adalah untuk mensucikan hati dan jiwa kita supaya kita bersih pada hari Idul Fitri kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan zakat yang meskipun sedikit itu bisa dibilang sedikit, 2 kilo itu sedikit ya, tapi bisa merontokkan semua dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, meskipun ini terdengar seperti pendapat saya pribadi dan mungkin teman-teman ada yang setuju dan gak setuju, yang spesial dari bulan Ramadan ini adalah malam takbiran. Malam takbiran. Ketika malam terakhir di bulan puasa, malam takbiran, ketika dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah, itu hati terasa tenang sekali teman-teman. Beneran. Setuju gak? Tapi kalau yang lakinya ini biasanya takbiran ya balapan. Ya, kalau enggak takbiran ya pacaran. Soalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Ya begitulah, sekian dari pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyampaian yang kurang jelas. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ruang
perwakilan dari kelas 11 AK Adelia Kumalasari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Hikmah Puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya untuk melaksanakan puasa sesuai firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Perintah berpuasa telah Allah wajibkan sejak tahun kedua Hijriah. Sesuai dengan namanya, saum atau puasa dilaksanakan setiap hari pada bulan suci Ramadan. Awal Ramadan dapat diketahui dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari atau dengan ruqyah hilal atau hisab. Puasa atau saum berarti menahan, sedangkan menurut syarah artinya saum ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamlah matahari. Secara utuh, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan menahan hawa nafsu, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Membiasakan puasa dapat membuat badan kita menjadi sehat. Selain baik untuk kesehatan, saum memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan penghayatan dan pemahaman agama Islam. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental terhadap gangguan jiwa. Yang keempat, mendidik dalam mengendalikan diri terhadap hal-hal buruk dan fitnah. Yang keenam, dapat membiasakan diri menahan amarah. Dan yang ketujuh, dapat meningkatkan ketabahan dalam menghadapi ujian. Demikian pidato singkat mengenai hikmah bulan Ramadan. Semoga dapat menjadi ilmu dalam rangka mengisi bulan Ramadan tahun ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibiasain ya, kalau ada yang di depan, kalau ada yang ceramah itu didengerin, jangan ngobrol sendiri. Denger gak? Hargain yang di depan. Selanjutnya perwakilan dari kelas 11 TKJ 2 kepada Endang Sukmawati dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Yahya Gadingrejo, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Widya Yahya Gadingrejo, yang terhormat anggota OSIS beserta staf-stafnya, yang terhormat siswa-siswi MTS Nurul dan yang saya hormati siswa-siswi SMK Widya Yahya Gadingrejo. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka di aula yang kita cintai ini. Salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatul uzmannya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini bukan ingin bergaya-gaya seperti Luna Maya, bukan ingin menari-nari seperti Pak Nuri, tapi berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sedikit tausiah yang saya ketahui yang bertema 3 keutamaan melaksanakan sholat tarawih. Hadirin rahimakumullah, sholat tarawih merupakan salah satu sholat sunnah yang dilakukan di malam bulan suci Ramadan. Sholat tarawih disebut juga dengan sholat qiyamul Ramadan yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Sholat tarawih termasuk salah satu sholat sunnah yang Sholat tarawih termasuk salah satu sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan dan memiliki keutamaan tersendiri bagi orang yang melaksanakannya. Hadirin rahimahumullah, apa saja keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih? Itu ada 3. Yang pertama, digugurkannya dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini siapa yang nggak mau dosa-dosanya dihapus? Ada? Pasti semua orang pengen ya pahalanya dihapus. Keutamaan melaksanakan sholat tarawih yang pertama itu digugurkannya dosa-dosa yang telah lalu, sehingga dirinya suci seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Bayi maksudnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua, mendapatkannya pahala. Keutamaan melaksanakan sholat tarawih yang kedua, mendapatkan pahala 1 malam penuh, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat qiyamul Ramadan Barang siapa melaksanakan sholat tarawih Barang siapa melaksanakan sholat qiyamul Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka untuknya dicatat ibadah seperti semalaman. Quran surah Astagfirullahaladzim. Maaf, banyak yang saya lupa. Lanjut ya, hadirin. Yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan melaksanakan sholat tarawih yang ketiga itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu berujung pada cinta dan takut. Jadi kalau kita tidak cinta, tidak takut sama Allah, berarti kita bukan orang yang takwa. Bagaimana contoh orang yang tidak takut kepada Allah? Misalnya Saudari Rocky jarang banget sholat kan? Misalnya, semoga aja tidak.
Berarti kan dia tidak cinta karena dia tidak takut sama Allah, tidak mengerjakan perintahnya. Perintah Allah itu salah satunya apa? Sholat. Padahal dia tahu konsekuensi bagi orang yang meninggalkan sholat itu apa? Dijerumuskan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadirin, di sini ada yang tahu hukum melaksanakan sholat tarawih itu apa? Apa? Sunnah muakkalah, yang artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya barang siapa melaksanakan sholat tarawih di malam bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka untuknya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari kelas 10 AK Dwi Kartika dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Yahya Gadingrejo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Widya Yahya Gadingrejo, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato singkat yang berjudul Kemuliaan Bersedekah di Bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, salah satu alasan Rasulullah SAW memberi teladan untuk lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan Ramadan adalah karena bersedekah pada bulan ini lebih dahsyat dibandingkan dengan bulan lainnya. Di antara keutamaan bersedekah di bulan Ramadan adalah: yang pertama, orang yang berpuasa, bersedekah, dan sholat malam akan mendapat jaminan surga. Puasa pada bulan Ramadan adalah ibadah yang agung. Bahkan, pahala puasanya tidak terbatas kelipatannya. Begitu juga dengan bersedekah yang telah kita ketahui keutamaannya. Kemudian sholat malam juga merupakan ibadah yang agung. Keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan pahala puasa dari orang lain. Kita semua sudah tahu bukan betapa besarnya pahala berpuasa di bulan Ramadan. Coba bayangkan, jika kita menambah puasa kita dengan orang lain, maka pahalanya akan berlipat ganda. Ini bisa terjadi dengan kita bersedekah. Contohnya, dengan kita memberikan hidangan berbuka untuk orang lain yang sedang berpuasa juga. Dan keutamaan yang ketiga, yaitu bersedekah di bulan Ramadan akan lebih dimudahkan. Salah satu keutamaan dari bersedekah di bulan Ramadan adalah setiap orang akan lebih dimudahkan untuk berbuat amal kebaikan, termasuk bersedekah. Dan orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya 100-700 kali lipat. Masya Allah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.